Apabila agama diserahkan nilainya kepada akal manusia dan pendapat manusia, okay, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala utus rasul? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya? Ya. Demikianlah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok lain. Mereka mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas pendapat siapapun. Dan kita berwala dan berbara, okay? Dan kita berloyal itu hanya kepada hak tersebut, kebenaran tersebut yang datang dari Allah dan Rasulnya dan sebagaimana diterangkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah kaum yang mengikuti dan loyal kepada metode dan konsep tersebut, bukan kepada individu, bukan kepada kelompok di antara kelompok-kelompok yang memiliki nama dan alma maternya masing-masing, ya, dan memiliki batas kekelompokan. Tidak demikian, ya. Kita kaum yang loyal kepada nilai, bukan kepada individu. Adapun manusia, semulia apapun mereka dan sehormat apapun kita pada mereka, tetap kita tempatkan mereka pada tempatnya. Mereka manusia, yukhti' wa yusib, bisa benar, bisa salah. Adapun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini kebenaran yang datang dari mereka, yakni ma ijtama'a alaihi, hal-hal yang telah mereka sepakati. Itulah yang maksum. Itulah yang maksum. Adapun pendapat pribadi persahabat, maka sebagaimana pendapat pribadi seseorang, bisa jadi dia sesuai dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, bisa jadi tidak juga, ya, bisa jadi berangkat dari pendapatnya. Nanti disesuaikan lagi dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sahabat, bisa jadi mereka, di antara mereka ada yang mengetahui dan mendengar beberapa hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar hukum-hukum yang lain. Betul. Yang lain juga begitu, bisa jadi mendengar beberapa dan tidak mendengar yang lain. Betul. Maka biasanya di dalam perkara-perkara yang sifatnya detail teknis akan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Detail teknis, mekanisme, oke? Furu' ijtihad. Namun perkara-perkara yang sifatnya mendasar dan fondasional, esensial, itu hal yang telah disepakati pada mereka dan itu yang menjadi usul bagi kita. Dan wajib kita mengikutinya dan menyeru manusia kepadanya dan mengingkari orang-orang yang mengkhilafi usul tersebut. Itu kita. Ya. Ad-dinu innama ja'a min 'indillah. Sesungguhnya agama ini, syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang mensyariatkan agama ini. Falaisa li ahadin ay yusyarri'a dinan lam ya'zam bihi Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat sebuah syariat yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuatkan untuk mereka bentuk-bentuk beragama yang tidak Allah izinkan? Ya. Hadza istinkarun wa tahdhir. Ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala dan peringatan. Fad-dinu huwa ma syara'ahu Allah wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ad-din. Itulah agama ini. Alladzi qala Allah jalla wa ala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah syariatkan bagi kalian sebuah agama yang telah Allah, yang sebagaimana Nuh alaihi salam wasiatkan, dan juga sebagaimana kami wahyukan kepadamu, dan juga sebagaimana yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim dan juga kepada Musa dan juga kepada Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, agar kalian mendirikan agama tersebut dan janganlah kalian berpecah belah padanya. Ya, Allah menegaskan di ayat ini bahwasanya agama yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama juga yang Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Dan sebagaimana mereka juga, para rasul-rasul tersebut ulul azm, mewasiatkan kepada para kaumnya dan para keturunannya. Hadza huwa syari'atul anbiya. Maka agama inilah syariatnya para nabi, khususan haula al-khamsah ulul azm. Khususnya para nabi yang 5 tersebut, para nabi yang 5 tersebut yang merupakan ulul azm. Fa hadza dinuhum. Inilah agama mereka. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhall. Maka barang siapa yang berpaling dari agama tersebut atau mengkhilafi agama tersebut, maka ia otomatis akan hancur dan tersesat. Wa huwa mabniyyun ala tauhidillah azza wa jalla. Agama tersebut dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taqayyud bima syara'ahu Allah azza wa jalla, dan mengikatnya dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wal ibtiad amma harramahu Allah, dan menjauhi atas apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Hadza huwa ad-din. Itulah agama ini.
Wa qawluhu, dan perkataan al-Imam rahimahullah, lam yudha' ala unqulir rijal wa ara'ihim. Agama ini tidaklah diserahkan kepada akal manusia, tidak juga kepada pendapat mereka. Maknanya adalah laisa din ma istahsanahu ar-rijal aw ra'awhu. Agama ini bukanlah sesuatu yang dianggap baik oleh para manusia atau pendapat-pendapat yang mereka kira itu benar. Fa inna hadza laisa din Allah. Sesungguhnya hal tersebut bukanlah agama Allah. Hadza dinun nas alladhi ahdatsuhu. Itu adalah agama manusia yang mereka buat-buat. Amma dinullahi azza wa jalla fa huwa alladhi syara'ah. Adapun agama Allah adalah apa yang disyariatkannya. Amma ma ra'ahu ar-rijalu bi ara'ihim fa hadza laisa huwa din Allah. Adapun pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh manusia dari akal mereka, maka bukanlah itu agama Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa din man ra'a. Sesungguhnya itu hanyalah agama orang yang berpendapat demikian. Fala yunsabu ila Allah. Tidak boleh pendapat demikian dinisbahkan kepada Allah. Illa ma syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hanya sebatas apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ hukum ketika disampaikan berangkat dari fatwa, oke? Selalu dikatakan wallahu a'lam. Yani para ahli ilmu menyampaikan hukum sesuai dengan sebatas keilmuan yang mereka miliki tentang nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang masuk disesuaikan dengan nilai-nilai itu, kemudian dicoba sebisa mungkin ditempatkan pada tempatnya. Tapi apakah langsung ini adalah agama Allah yang bertentangan dengan ini pastilah maksiat dan dosa? Tidak. Mereka harus selalu berkata wallahu a'lam. Ya. Tidak ada ilzam, tidak ada kewajiban memaksakan manusia mengikuti perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi yang enggak ada. Tidak juga kita boleh menghukumi manusia bahwasanya dia adalah ahlul dhalal, ahlul fusuq, orang yang menyimpang, orang yang celaka, sebagaimana dikatakan demikian, oke? Hanya dikarenakan berbeda pendapat di dalam permasalahan yang sifatnya ijtihad yang nggak boleh. Ya, hukum-hukum demikian selalu diserahkan hukumnya kepada Allah. Pendapat tersebut tidak boleh dikatakan ini adalah agama Allah yang harus demikian. Lah. Ya. Berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang telah jelas keterangannya datang dari Allah, Rasulnya, dan dari salaful ummah yang menjadi usul di dalam agama ini. Dengan itu kita menghukumi seseorang, apakah dia berada di atas jalan yang sama, di atas path, jalur yang sama dengan kita, atau sebenarnya dia berada di luar jalur kita. Itu ada perkara-perkara yang sifatnya esensial, yang usul. Ya. Tidak ada perkara-perkara yang ijtihadiyah. Ya.